welcome back to my channel. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pemuda luar biasa, ya seorang kepala desa dan banyak inovasi baru yang dia lakukan untuk desa Letu Soko Barat. Kakak ini sudah banyak orang yang kenal dan baru kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan kakak yang hebat ini. Yang penasaran dengan orangnya, ini dia. Silakan perkenalkan dulu. Baik, selamat sore semua. Saya Nanda Watu, salah satu anak muda dari kampung Letu Soko, dan saat ini kita dipercayakan sebagai kepala desa Letu Soko Barat. Dan syukur bahwa saya berjalan baru kurang lebih 1 tahun 5 bulan sebagai kepala desa. Oke, baik kakak. Kakak ini saya mau tanya. Ya. Setelah kakak banyak pengalaman, lulusan sarjana filsafat dari STF Kalimantan, kalau tidak salah. Lalu melanjutkan studi di Miami Dade College. Lalu punya banyak pengalaman. Seperti guide pernah, lalu pernah jadi wartawan. Kenapa kakak harus memilih untuk pulang kampung? Sedangkan kita tahu bahwa kakak punya banyak sekali peluang untuk lebih baik di kota besar. Baik, sebenarnya ada satu kegelisahan kenapa kembali ke desa, kembali ke kampung, karena yang pertama saya melihat bahwa banyak orang-orang Flores yang hebat, tetapi membangun Indonesia di tanahnya orang, dan kita banyak sekali orang-orang Flores yang sudah berpendidikan, lalu secara ilmu dan pengetahuannya ada di luar, gitu, ada di Jawa, ada di Papua, Kalimantan dan sebagainya. Lalu saya satu kegelisahan bahwa kenapa kembali ke desa, kembali ke kampung, karena ada banyak potensi yang ada di desa. Itu satu. Lalu yang kedua itu persoalan banyak orang-orang muda itu tidak lagi tertarik di dunia di kampung. Lalu satu tagline itu orang biasanya makin berpendidikan, sekolah makin tinggi, makin meninggalkan kampung halaman. Iya, betul. Nah gitu. Jadi semangat saya untuk kembali ke desa sebenarnya saya lihat bahwa di satu sisi banyak potensi yang ada, butuh orang-orang muda untuk bisa terlibat langsung dalam membangun Indonesia dari desa. Lalu yang ketiga itu juga untuk menjembatani satu kesenjangan persoalannya, ada banyak sekali persoalan yang ada di desa. Dan ini kan kita sebagai generasi muda, dan yang terakhir itu adalah sebagai sebenarnya tanggung jawab moral, karena kita sudah dilahirkan dan dibesarkan di kampung, lalu tinggal bagaimana sebenarnya kita bisa membangun dari kampung kita, desa kita. Oke, luar biasa kakak. Setelah kakak nih lama ke luar negeri misalnya, lalu hidup juga di STF Kalidoloro yang mungkin agak dekat dengan kota. Bagaimana perasaan kakak ketika kita masuk kampung nih? Kadang-kadang kan ada beberapa hal yang saya merasa agak kesulitan. Misalnya kita mau belanja apa-apa begitu agak susah, jauh dari mall misalnya. Apakah itu tidak menjadi masalah buat kakak? Atau kakak punya inovasi, saya pengen nanti suatu saat kampung saya mungkin ada seperti semi kota gitu. Baik, kalau saya sendiri masa depan tuh sebenarnya saat ini ada di kampung. Ngomong soal pembangunan, karena ada banyak konsep-konsep yang lokal, yang tradisional itu melampaui zaman. Jadi saya sudah ke beberapa negara, misalnya sampai ke Jepang, ke India, Vietnam, lalu di Amerika. Lalu saya melihat ada satu kegelisahan bahwa kita kehilangan akar dan budaya gitu. Dan syukur bahwa saya dibesarkan, lahirkan di kampung di Flores, dan masih kuat dengan dari sisi identitas dan budaya. Dan dunia global kayak Eropa maupun di Amerika, kita kehilangan identitas. Dan saya yakin sekali bahwa identitas itu yang sebenarnya membentuk kita sebagai bangsa Indonesia, membentuk kita sebagai orang Flores. Dan saya bersyukur bahwa mengenal tentang pertanian dan tahu prosesnya. Ketika ngomong di Amerika, di Eropa, orang tidak tahu ada padi sudah jadi beras, sudah di atas piring, tapi pohonnya bagaimana itu tidak tahu. Luar Nah, biasa. ini yang hal-hal yang biasa, yang saya lihat secara pengalaman. Dan tadi terkait dengan pertanyaan bahwa soal kebutuhan dan sebagainya, itu sebenarnya yang sebenarnya justru di kampung dan di desa itu justru menjadi harapan dan dambaan dari orang-orang yang hidupnya sebenarnya yang high class. Kenapa? Tinggal di kampung, tinggal di desa itu semuanya produknya organik,
lalu Iya. makannya kita mau butuh nasi sudah ada yang bisa panen dan semuanya prosesnya ada di desa. Mm-mm, Dan ini menjadi kerinduan untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Kita jangan menjadi ukuran bahwa kebahagiaan dan itu orang yang tinggal di kota dan di kota besar ini, karena ada juga banyak persoalan di kota besar ya. Jadi mungkin secara visual yang kita lihat pembangunan tinggi dan belanja mungkin langsung dekat di pasar dan misalnya di supermarket atau di mall dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita cukup tinggal di desa, di kampung. Cara hidup kita yang hidup organik, sehat, dan ini justru orang hidup lebih panjang tentang hidup dunia ini gitu kan. Lalu yang berikutnya juga tambahan di desa itu sebenarnya keren, di kampung itu keren. Kenapa? Karena kita mau butuh apa aja ada ikatan sosial juga, ada secara budaya, dan karena masih banyak nilai-nilai lokal, nilai-nilai yang kearifan lokal yang penting sekali untuk membangun masa depan ini. Dan saya lebih melihat bahwa masa depan dunia, masa depan bangsa ini ada di desa, ada di kampung, karena belum tercemar dengan pembangunan, dengan segala macam ideologi dan segala macam. Ini kan satu ruang yang bagus untuk kita generasi muda harus masuk ke dalam. Baik, keren. Lalu yang berikutnya kakak, dari yang tadi kakak merasa bahwa budaya dari kampung itu bagus, lalu di desa itu, di kampung itu keren, apakah itu yang membuat kakak ingin mengembangkan pariwisata? Saya lihat beberapa video kakak juga, beberapa berita tentang kakak yang berusaha sekali dengan sekuat tenaga untuk mengembangkan pariwisata di desa Deku Soko ini. Sambil ngopi ya, Oh, iya. lebih nyantai ya. Nah, kebetulan lokasinya di kafe, lalu backgroundnya di belakang sawah, nyantai. Sebenarnya kita punya banyak potensi, dan sebagai generasi muda kita harus punya sadar dan perlu berbangga karena di desa kita punya ada banyak potensi yang belum dioptimalkan pengembangannya. Lalu itu sih sebenarnya butuh anak-anak muda untuk bisa membangun kampung, membangun di desa. Dan saya melihat di Desa Soko sendiri kebetulan dipercayakan sebagai kepala desa lagi mendukung untuk menjadikan desa ini desa wisata. Jadi ketika saya dipilih setahun yang lalu, visinya adalah membangun desa Desa Soko Barat itu berkarakter lokal. Dia harus punya karakter lokal, Ya, betul. lalu berdaya saing, berbasis pertanian terpadu dan ekowisata dengan mengedepankan teknologi dan informasi. Jadi ada beberapa kata kunci. Yang pertama berkarakter lokal, berdaya saing. Yang ketiga itu bagaimana mengintegrasikan antara pertanian dan pariwisata. Dan yang berikut adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Karena kita memasuki era industri 4.0. Nah, jadi beberapa poin-poin tadi sebagai kata kunci untuk bagaimana potensi yang ada. Ini lokasi pertaniannya. Tidak kita hanya lihat keindahan dan ini, tetapi bagaimana keindahan yang sudah diberikan oleh Tuhan, alam yang ada ini harus ada nilai tambah, ada profit lain selain dari sisi kita memanfaatkan untuk kehidupan kita, mungkin untuk makan lalu berikan dampak ekonomi mungkin melalui pariwisata. Jadi kita mendesain Desa Soko ini sebagai objek-objek wisata, ada persawahan, ada air panas, ada kampung adat, saat ini ada di kafe, lalu jadi beberapa destinasi yang kita coba saat ini kembangkan. Ketika orang datang ke Desa Soko bisa nginap di homestay, di rumah penduduk, dan kita sudah ada 20 homestay, ada sangkar seninya juga, kelompok sadar wisata, lalu ada BUMDes, dan kita juga sudah ada penjualan online kalau orang mau beli sayur-sayuran, ada marketplace online-nya, dan juga kita punya website juga untuk orang mau pesan paket wisata, itu juga ada di dekotur.bumdeswisata.id. Jadi semua elemen itu menerjemahkan apa yang menjadi visi saya tadi saya sampaikan. Ini yang kita coba lihat. Jadi kenapa ke pariwisata, karena Flores itu salah satu pulau yang artinya orang bilang the hidden paradise. Jadi ada semacam surga yang tersembunyi yang selama ini belum banyak diangkat. Dan Komodo dengan Labuan Bajo itu sudah menjadi destinasi wisata premium ya. Nah ini kan imbasnya ada ke sini nih. Apalagi dengan Komodo dan Danau Kelimutu. Ini kan kita berada di Desa Soko, ini berada di dalam Trans Flores, dan orang ke Kelimutu pasti lewat di Desa Soko. Nah bagaimana yang tahun 2019 itu angka pengunjung ke Taman Nasional Kelimutu 91.000. Nah 2 atau 3.000 aja singgah di Desa Soko, itu berapa perputaran keuangan. Nah ini yang harus desa-desa sekitar harus ditangkap peluang begitu. Tidak hanya Desa Soko, semua desa-desa yang di sekitaran yang ada untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada, potensi yang ada. Untuk ada Desa Bologai, ada Saga, lalu ada Batu Raka. Nah desa-desa penyangga ini yang harus kita kolaborasi sinergi untuk menangkap peluang selain potensi pertanian,
dengan kopi, dengan beras dan sebagainya, tapi juga untuk pariwisata. Oke, keren nih. Kita sambil minum dulu. Lalu kakak, berbicara tentang desa adat tadi, tentang homestay dan sebagainya. Untuk membangun homestay atau membuat desa jadi sebuah desa pariwisata itu kan tidak gampang. Kakak sebagai anak muda, itu apakah yang pengembangan pariwisata ini memang terbentuknya dari kakak dulu, lalu dengan adanya homestay itu apakah ada kaitannya hubungannya dengan keterlibatan kepala desa dan sebagainya, atau itu ada mandiri usahanya? Oke. Kita sendiri sih sebenarnya awalnya ketika membangun di desa tidak gampang. Orang lihat bahwa apalagi kita sebagai anak muda, lalu kita berhadapan dengan orang-orang tua dengan cara pandang dan dari sisi struktural budaya kan Flores sangat kuat. Jadi sekalipun kita dilema. Jadi ini mungkin salah satu tips juga untuk teman-teman yang melihat channel ini, untuk anak-anak muda kalau kembali ke desa harus berani membuka baju sekalipun kita udah berpendidikan tinggi dan segala macam, karena ketika ke desa itu semacam universitas kehidupan yang baru untuk saya. Jadi orang-orang tua yang ada di sana, yang di sekitaran di kampung, bapak muslaki dan tua adat, orang-orang di desa itu sebagai profesor dan dosen dan guru. Jadi kita semacam belajar dunia yang baru, sekolah yang baru. Jadi itu harus semangat awalnya harus di situ, karena ada banyak hal yang harus kita belajar banyak dari mereka. Lalu yang kedua, membangun sebuah perubahan tidak gampang. Jadi kalau mau mengubah dunia itu ada satu istilah bahwa kamu harus mengubah dari dirimu sendiri. Jadi titik start pertama untuk pariwisata sendiri saya mulai dari keluarga saya dulu, dari rumah dulu. Homestay, ketika tamu datang saya ajak tamu nginap di rumah, makan, dan itu sebagai satu proses advokasi itu sejak saya buat dari 2017. Itu dari 3 berarti homestay-nya itu dari rumahnya kakak dulu. Tentang pariwisata sendiri juga saya mulai dari rumah dulu. Awalnya sama sekali, lalu hebat loh. Jadi mulai dari rumah, lalu akhirnya orang lihat dan akhirnya berkembang. Kamu ini akhirnya ajak bersama, karena di desa itu salah satu hal yang paling advokasi atau kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang itu dari apa yang mereka lihat, ketimbang kata-kata, karena alat bukti yang harus utama. Jadi ketika kita bawa tamu, bawa bule, nginap, makan, interaksi dengan mereka dan sekian, akhirnya dengan sendirinya lingkungan terpengaruh. Awalnya juga dari 2018 kami bangun di satu dusun dulu saya, satu dusun di dusun Bolobudu, di dusunnya kami, akhirnya berkembang kemudian sekarang jadi satu desa. Ketika saya dipilih kepala desa, energi yang saya ada tinggal diperbesar untuk pengembangan dengan mekanisme yang ada di desa melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Awabula, dan kita sudah ada 2 unit usaha, perdagangan dan pariwisata. Lalu menarik juga sih karena di desa dan ketika kita berkolaborasi dengan masyarakat, jadi perubahan mulai dari hal yang kecil. Kita jangan terlalu mimpi yang harus semua besar. Biasanya mulai dari yang kecil, akhirnya besar-besar dan pelan-pelan. Dan misalnya ada yang kafe ini. Kafe ini juga sebagai salah satu dukungan untuk dari pariwisata sendiri. Orang bisa lihat, menikmati kopi, orang bisa sambil menikmati area persawahan dan yang ada. Kita ngobrol-ngobrol, kakak Nando ini sebagai salah satu yang membangun kafe ini, atau dari kumpulan desa? Baik, kalau kafe ini sebenarnya secara manajemen berada dalam komunitas. Jadi namanya komunitas RMC, Remaja Mandiri. Bukan dari desa, bukan masuk dalam BUMDes. Bukan. Jadi di kafe ini sendiri secara manajemennya berada dalam Remaja Mandiri Community RMC, komunitas. Jadi Kalian Cafe ini support juga dari Taman Nasional Kelimutu, Taman Nasional Kelimutu, lalu juga dari desa, dan nanti ini karena masih semacam startup ya, baru mau mulai, dan jadi dalam share profitnya adalah 5% nanti untuk menghasilkan PADES melalui BUMDes nanti, lalu 10%-nya untuk pemilik lahan, pemilik lahan, 85-nya nanti dari sisi pengelola. Jadi ini juga semacam kafe ini sebenarnya salah satu unit usaha dari komunitas Remaja Mandiri Community, satu komunitas anak muda di desa. Itu juga komunitas saya sendiri sebagai pendirinya bukan ketua. Founder saya bangun dari 2014. Dan sebelum saya di kepala desa, aktif banyak di komunitas. Komunitas yang saya bangun ini ada banyak hal yang kami sudah buat, training tentang kewirausahaan, lalu
mengumpulkan anak muda untuk studi ke luar negeri. Dan ada satu juga saat ini yang lagi lanjut studi di Pennsylvania di Amerika, juga master. Lalu ada yang ke Bali, ada juga ke Kupang. Ada ini sebagai ruang untuk anak-anak bisa mendapatkan akses informasi. Jadi di kafe ini selain dari sisi menikmati produk lokal, tapi lebih kepada ada edukasi untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang di kampung belum lanjut kuliah, mereka bisa belajar tentang melayani kopi, bagaimana belajar transfer pengetahuan, skill. Jadi sebelum mereka lanjut kuliah bisa mendapat sedikit pengalaman sosial atau pengalaman untuk bisa membangun jaringan, dapat teman. Itu ruang juga sebagai strategi untuk kita di desa menciptakan ruang-ruang untuk anak-anak muda. Betul. Daripada kan sekolah lalu kita harus bayar kan, kalau di kota-kota kita kursus harus bayar. Kebetulan di sini gratis, lebih baik berarti. Nah, berbicara tentang mereka harus belajar, lalu belajar di sini sebelum melanjutkan itu. Ini khusus untuk anak-anak muda dari Soko atau kakak terbuka nih untuk anak-anak dari luar juga? Jadi RMC sendiri komunitasnya itu anggotanya bukan dari Soko saja, ada banyak. Oh begitu. Ada dari Muksaki, ada dari Volveo, itu masuk ada dua depan ini yang ini juga anggotanya kita dari desa Volveo, ada dari kelurahan, jadi ada banyak. Jadi tidak hanya dari desa Kumaran saja. Jadi bahkan yang anak-anak yang sudah studi sekarang keluar juga bukan dari Soko juga, ada banyak. Berarti ada kemungkinan membuka kayak peluang anak-anak untuk datang ke sini kayak belajar melayani kopi apa segala macam untuk anak-anak dari mana saja, tapi sesuai dengan proses yang ada dan apa ya namanya ikuti aturan yang ada. Jadi sebenarnya saya lagi semacam ini yang harus dibangun karena orang tidak kita mau anak muda mau kembali ke desa. Jadi ini juga sebagai prototype, artinya kami mau buat apa, kira-kira peluangnya apa. Ini kan juga salah satu alat bukti kita di desa juga bisa membuka berwirausaha gitu kan. Jadi ketika kau ngomong tentang kewirausahaan, berwirausaha, ini sebagai salah satu alat ukurnya gitu. Kita bisa bangun kafe di tengah sawah ini, dan ini juga untuk membangun juga kepada anak-anak muda yang orang tuanya petani. Karena menjadi petani itu keren dan harus bangga. Saya kadang lihat juga orang tua ini ketika angkat tangan dan ini mana orang tuanya petani jadi malu-malu. Jadi kenapa saya bilang katakan petani itu keren, karena kita punya investasi, sudah punya lahan, lalu berpendidikan. Hanya menjadi persoalan adalah banyak anak-anak muda yang dari sisi motivasi, dari sisi pengetahuan, dan juga dari sisi mindset dan cara pandang. Ini juga saya berhadapan dengan orang tua yang masih melihat ketika misalnya minta maaf. Jadi PNS sebagai satu-satunya pilihan. Jadi betul. Cara pandang ketika orang melihat bahwa di kampung nih ketika menjadi manusia kalau dia sudah lolos PNS atau dia jadi guru atau dan semacamnya orang kantoran. Karena tuntutan dunia sekarang itu dalam 10 tahun ke depan itu udah berubah. Iya, betul. Orang cukup misalnya di sini saja udah bisa menghasilkan uang dengan bisnis online dan segala dan ini percepatan pembangunan untuk global saat ini sudah begitu mengarahnya dengan saya pandemi Covid saat ini dengan sekian sudah berubah dia punya pilihan-pilihan hidup dan untuk bagaimana bisa menghasilkan uang. Orang bisa menjadi tutorial, bisa menjadi guru dan ini cukup dari rumah saja. Nah ini kan sudah berbalik 360 derajat dari tahun-tahun yang sebelumnya ya. Dan ini juga bagaimana kita yang sebagai anak-anak muda yang di kampung desa, sekali kita di kampung kan sudah ada akses internet, sudah ada wifi yang bisa akses, dan saya rasa ini peluang juga untuk bagaimana kita sekalipun tinggal di kampung, kita bisa harus berbangga dan bisa menjual potensi-potensi yang ada di kampung, termasuk kita membuat channel YouTube ini luar biasa gitu kan. Terima kasih loh, kan ada yang saya pernah baca salah satu kata-kata bahwa orang di kota tidak bisa hidup tanpa petani, karena petani untuk sehari 3 kali. Kalau pegawai misalnya nih, tanpa pegawai pun orang tetap bisa hidup sebagai petani. Jadi jadi anak petani atau bekerja sebagai petani tidak perlu kecil hati berarti. Oke. Lalu yang berikutnya kakak, saya mau tanya, kenapa kakak tidak mau ikut CPNS? Padahal kan secara usia masih bisa, lalu peluang untuk kakak lulus CPNS masih sangat luas. Itu tadi ya, mungkin dalam hubungan dengan cara pandang dan mindset, saya sudah katakan tadi bahwa cara pandang kita harus dibalik. Dan ini juga jadi seolah-olah semua persoalan kita selesai ketika jadi PNS. Jadi sebenarnya kita cukup berwirausaha, jadi cukup bekerja misalnya menjadi YouTuber, lalu bisa
ya orang-orang yang cukup bekerja, misalnya cukup dari fotografer, orang yang jurnalis, orang yang ada di misalnya bekerja dari untuk petani tetapi milenial tetapi dengan sentuhan teknologi kekinian. Ya. Itu juga pilihan yang juga kalau dalam hasil dilihat dari sisi penghasilan bahkan lebih dari Lebih penghasilan besar, PNS. ya, betul. Dan memang hampir umumnya saya merasakan dan kita di Flores itu ketika ngomong soal PNS masih sebagai satu-satunya pilihan dan ini Yang paling bagus. ya, tetapi sebenarnya kalau melihat lebih jauh cara pandang dan cara berpikir seperti ini yang harus dirubah mindsetnya. Itu terlebih kepada orang-orang tua sih. Karena tuntutan saat ini udah berbeda. Cukup misalnya contoh, sebelum saya belajar sebagai seorang guide. Seorang guide itu membawa tamu sehari itu 350.000 sehari. Ya, betul. Jadi sehari kalau seminggu udah hitung berapa? Itu kalau guide lah. Iya. Belum seorang jurnalis. Belum lagi tipsnya lagi. Tipsnya lagi nih. Makan gratis. Makan gratis. Jadi itu juga untuk memotivasi anak-anak muda. Jadi tidak usah terlalu berkecil hati, harus mengejar. Kalau syukur diberi peluang untuk jadi PNS, tidak apa-apa. Tapi kalau boleh ya latih untuk eksplor untuk dunia yang lain. Karena tatanan dunia saat ini tuh kita akan sekolah di dunia yang berbeda, dunia yang lain. Pengalaman kamu berkata lain, dan kamu kerja pasti juga akan dunia yang lain. Ya. Jadi tidak akan mungkin searah. Itu betul. karena dunia saat ini sudah membutuhkan kita sudah multidisiplin ilmu. Bagaimana orang yang mungkin sarjana misalnya ekonomi, dia harus bisa mampu juga dalam hubungan dari pertanian mungkin kolaborasi. Jadi dunia saat ini sudah membutuhkan ke situ. Jadi tidak bisa hanya fokus di satu bidang. Iya, betul. Berarti kita anak muda harus bisa punya banyak kemampuan, misalnya bahasa Inggris juga penting zaman sekarang kakak ya. Soalnya kan dunia apa-apa sekarang butuh bahasa Inggris, dalam dunia IT apa segala macam bahasa Inggris yang lebih diutamakan. Lalu apa yang menjadi impian kakak untuk jangka pendek? Impian karena saya sebagai kepala desa, lagi dari sisi manajemen pengelolaan untuk wisata, kita ingin menjadi desa role model untuk pariwisata berbasis masyarakat. Jadi ada konsep namanya CBT, Community Based Tourism, istilahnya semacam bahasa di sini ya pariwisata yang berbasis masyarakat sendiri yang terlibat langsung dalam pembangunan pariwisata, mulai dari homestay, lalu untuk menjadi guide itu orang masyarakat sendiri, bagaimana kuliner untuk penyediaan itu masyarakat sendiri, lalu yang berikut juga dampak dan impact dari ekonomi dari kehadiran pariwisata itu harus dirasakan oleh masyarakat sendiri. Itu yang menjadi mimpi saya yang paling cepat, dan kita berharap di tahun depan ini kita menjadi salah satu desa keterwakilan dari Kabupaten Ende untuk di tingkat nasional untuk kayak semacam lomba desa wisata gitu. Karena ini sebagai terjemahan langsung visi dari Pak Bupati membangun desa dan kelurahan, harus ada outputnya. Jadi ketika sinkron antara visi misi Pak Bupati, kita membangun desa dari kelurahan. Lalu indikatornya seperti apa, outputnya seperti apa, ini yang harus kami di desa harus menerjemahkan itu, sehingga ketika ngomong kita membangun desa dan Indonesia dari desa gitu, jadi harus sudah ada outputnya. Oh ini nih ya gitu. Oke. Yang terakhir kakak, 5 tahun ke depan kakak pengen melihat Datu Sopo yang seperti apa? Oke. Yang pertama karena semangatnya adalah dalam visi saya satu Saoria itu satu produknya. Jadi dalam tagline produknya karena ada banyak sekali produk yang pingin kita buat, karena orang yang belanja datang ke Flores itu masih di bawah 2% untuk belanja. Kenapa? Masih belanja berupa kain dan sebagainya, tapi produk-produk kayak kuliner dan sebagainya belum. Nah, oleh-oleh khas dari Flores dan sekian. Jadi kami di sini ada sekitar 18 atau 20 rumah Saoria ya. Kita mempunyai hashtagnya adalah satu Saoria satu produk, satu dusun satu paket wisata. Jadi ketika orang ke satu dusun, mereka bisa mengeksplor pariwisata di sekitar udah beraneka, pindah dusun lain juga sudah berbeda begitu. Pindah ke dusun lain juga berbeda. Dengan pengalaman yang berbeda, produk juga yang berbeda. Produk, jadi orang misalnya di salah satu Saoria nih, misalnya Saoria A, dia akan berinteraksi dengan masyarakat dari rumah besarnya itu ke kebun. Karena yang kami jual di sini pariwisata adalah pengalaman harian masyarakat lokal. Jadi dalam istilah bahasa Inggris, istilahnya come as a guest, back as a family. Jadi datang sebagai tamu, kamu pulang sebagai keluarga. Jadi kita harap untuk 5 tahun ke depan sudah ada banyak produk-produk dari Detsoko yang bisa masuk ke Labuan Bajo, ke Jakarta, produk bahkan bisa ekspor, tapi dengan standarnya premium. Plus juga untuk paket-paket wisata untuk homestay yang ada di
di rumah penduduk dengan atraksi, dan makin banyak yang saya berharap 5 tahun ke depan banyak anak-anak muda yang kembali lagi ke desa, dia masuk di industri pariwisata yang ada di desa, menciptakan lapangan pekerjaan baru, banyak entrepreneur atau banyak wirausaha muda yang anak-anak muda dari desa, dari kampung yang membuka usaha-usaha untuk membangun Indonesia dari desa ini. Mendukung ND sebagai kota Pancasila, mendukung Kelimutu, Triwarna Kelimutu. Oke, keren. Kakak kalau begitu promo dong YouTube channel saya. Oke. YouTube channelnya apa ya? Noning Lando. Oke. Untuk teman-teman semua, para pegiat media atau juga sosial media, internet, jangan lupa untuk like dan subscribe, khusus untuk Noning Lando YouTube. Terima kasih loh. Terima kasih kakak untuk bincang-bincang kita sore ini. Lalu banyak hal juga yang saya pelajari dari kakak, dan kakak Nando ini lulusan Amerika, lalu punya banyak pengalaman dan pengetahuan. Dia ingin kembali ke desa untuk mengembangkan desa, itu luar biasa. Semoga menginspirasi kami anak-anak muda, semoga kedepannya kami akan lebih baik. Oke, thank you kakak. Terima kasih. Ketemu lagi di lain waktu. Siap, terima kasih. Yuk.